Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Yeni di channel Fisika Pancen YO. Yes, oke. Kali ini Bu Yeni akan menerangkan tentang rangkaian hambatan listrik, di mana rangkaian hambatan listrik itu dapat dirangkai secara seri, paralel, maupun gabungannya, yaitu seri paralel. Sebelum kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, daring peserta didik dapat menguasai kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, ditunjukkan dengan mampu menganalisis kuat arus listrik dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel hambatan listrik, menganalisis, merencanakan, dan mendesain aplikasi rangkaian seri paralel hambatan dengan tanggung jawab, disiplin, memiliki keterampilan 4CS, critical thinking, collaboration, communication, and creativity, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah selama proses pembelajaran. Selanjutnya, kontrak penilaian pada pertemuan kedua ini adalah untuk penilaian pengetahuan adalah uji kompetensi 2, penilaian keterampilan, proyek, mendesain, dan membuat rangkaian seri paralel. Sedangkan untuk penilaian sikapnya adalah penilaian jurnal dengan kriteria menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sedangkan kontrak penilaian pada pertemuan kedua ini adalah untuk penilaian pengetahuan, uji kompetensi 2, penilaian keterampilan berupa proyek mendesain dan membuat rangkaian seri paralel. Sedangkan penilaian sikap adalah penilaian jurnal dengan kriteria menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan rangkaian hambatan seri. Ciri-ciri rangkaian hambatan seri adalah hambatan pada tiap-tiap cabang, sambung menyambung tanpa adanya cabang, sehingga dihasilkan nilai kuat arus total pada seluruh rangkaian adalah sama. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Artinya, kuat arus total rangkaian seri sama dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan pertama sama dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan kedua sama dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan ketiga. Sedangkan beda potensial total rangkaian antara titik A sampai titik D adalah penjumlahan antara beda potensial ujung-ujung masing-masing hambatan. Sehingga V seri atau VAD sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Oleh karena itu, hambatan pengganti rangkaian seri atau RS sama dengan jumlah total seluruh hambatan, yaitu R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Oleh karena itu, rangkaian hambatan seri disebut dengan rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider. Dengan perbandingan beda potensial pada masing-masing hambatan sebanding dengan hambatan masing-masing cabang. V1 dibanding V2 dibanding V3 sama dengan R1 dibanding R2 dibanding dengan R3. Rangkaian seri pada lampu. Perhatikan gambar berikut. Ketika sebuah lampu dihubungkan dengan sumber tegangan listrik batu baterai, maka lampu akan mengalirkan arus listrik, sehingga lampu akan menyala. Tetapi, bagaimana nyala lampu ketika ada lampu lain yang dirangkai secara seri dengan lampu yang pertama? Perhatikanlah gambar berikut. Ternyata nyala lampunya menjadi lebih redup. Nah,
Bagaimana jika ditambah lagi dengan lampu ketiga? Wah, ternyata ketiga lampu menyala lebih redup. Mengapa demikian? Nyala lampu menjadi lebih redup setelah lampu kedua dan lampu ketiga dipasang secara seri dengan lampu pertama. Hal ini karena rangkaian seri merupakan rangkaian pembagi tegangan listrik, di mana tegangan masing-masing lampu berbeda karena masing-masing lampu menghasilkan kuat arus yang sama, maka dengan hambatan yang tidak sama, beda potensial ketiga lampu juga tidak sama. Marilah kita pelajari rangkaian seri. Bagaimana sifat-sifatnya? Sifat-sifat rangkaian seri. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ketiga lampu disusun secara seri. Ketiganya dihubungkan dengan sebuah baterai, sehingga menghasilkan arus listrik yang sama besar. Tetapi, ketika salah satu lampu mati ataupun dilepas dari fitting lampu, maka lampu yang lain akan mati. Kenapa demikian? Sistem akan bekerja apabila semua lampu berfungsi. Apabila salah satu lampu tidak berfungsi, maka sistem tidak akan bekerja. Artinya, ketika salah satu lampu mati ataupun dilepas dari fitting lampu, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Rangkaian hambatan paralel. Ciri-ciri rangkaian hambatan paralel adalah ketiga hambatan saling sejajar satu dengan yang lain, membentuk sebuah percabangan. Perhatikan gambar rangkaian hambatan paralel berikut. Ketika R1 dihubungkan secara paralel dengan R2 dan R3, maka ujung-ujung hambatan akan menghasilkan arus sebesar I1, I2, dan I3. Di mana kuat arus total yang mengalir pada rangkaian paralel sama dengan hasil penjumlahan dari masing-masing kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan. I sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Karena rangkaian paralel memiliki satu sumber tegangan, maka beda potensial yang mengalir pada masing-masing hambatan adalah sama besar. Sehingga V yang mengalir antara ujung A dan ujung B adalah sama. Oleh karena itu, hambatan pengganti dari rangkaian paralel adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Sehingga rangkaian paralel disebut dengan rangkaian pembagi arus listrik atau current divider. Dengan perbandingan kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 1 dibanding kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 2 dibanding kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 3 berbanding terbalik dengan nilai hambatan masing-masing, yaitu 1/R1 dibanding 1/R2 dibanding 1/R3. Tadi kalian sudah belajar tentang rangkaian paralel pada hambatan. Nah, sekarang bagaimana rangkaian paralel pada lampu? Ketika sebuah lampu dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, maka akan mengalir arus listrik, sehingga lampu akan menyala. Bagaimana ketika lampu yang lain dipasang secara paralel dengan lampu pertama?
Apa yang akan terjadi dengan nyala lampu tersebut? Walaupun ditambah dengan dua lampu lagi yang disusun secara paralel, ketiga lampu ternyata masih menyala terang. Mengapa demikian? Nah, sekarang kita lihat bagaimana sifat rangkaian paralel pada lampu. Sistem akan tetap bekerja walaupun tidak semua lampu berfungsi. Artinya, meskipun ada salah satu lampu yang mati, ataupun salah satu lampu dicabut dari fitting lampu, maka lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Lampu yang lain itu akan tetap menyala dengan terang. Perhatikan contoh soal rangkaian seri paralel berikut. Hitunglah hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Jadi kalian disuruh untuk mencari hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Artinya, titik A dan titik B ini kita beri baterai atau kita sambung dengan sumber tegangan listrik. Sehingga hambatan 5 ohm dan hambatan 3 ohm adalah hambatan terbuka, di mana kedua hambatan ini tidak dialiri oleh arus listrik. Sehingga hambatan 5 ohm dan 3 ohm ini dapat dihilangkan. Nah, perhitungannya kita mulai dari belakang ya. Hambatan 5 ohm dan 3 ohm dapat dihilangkan atau tidak dihitung. Sehingga amati warna kuning ini, hambatan 5 ohm, 4 ohm, dan 3 ohm dirangkai secara seri. 5 ditambah 4 ditambah 3, hasilnya 12. Lalu hambatan seri 12 ohm ini diparalel dengan 6 ohm, menghasilkan 1/Rp sama dengan 1/12 ditambah 1/6. Sehingga hambatan paralel yang dihasilkan adalah 4 ohm. Lalu di seri lagi, yang warna orange ini, hambatan 7 ohm, hambatan paralel yang tadi yaitu 4 ohm, ditambah 7 ohm. Jadi sama dengan 18 ohm. Lalu, hambatan orange yang tadi seri diparalel dengan 9 ohm, yang abu-abu ini. Otomatis 1/Rp sama dengan 1/9 ditambah 1/18. Dihasilkan hambatan paralel yang kedua sebesar 6 ohm. Kemudian hambatan paralel 6 ohm ini diseri lagi dengan hambatan 6 ohm dan 12 ohm. Amati warna hijau muda. Rs sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 24 ohm. Lalu hambatan Rs kedua secara seri 24 ohm diparalel dengan hambatan 8 ohm, warna pink ini. Maka 1/Rp sama dengan 1/8 ditambah 1/24, menghasilkan hambatan paralel yang ketiga sebesar 6 ohm. Kemudian hambatan paralel ketiga diseri lagi dengan hambatan 10 ohm dan 4 ohm ini, menghasilkan Rs sama dengan 10 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 20 ohm. Kemudian hambatan seri yang ketiga diparalel lagi dengan hambatan 5 ohm dan 10 ohm, menghasilkan nilai 4 ohm. Lalu hambatan paralel ini diseri kembali dengan hambatan 4 ohm dan 2 ohm yang berwarna ungu. Jadi hambatan pengganti antara titik A dan titik B dihasilkan nilai 4 ditambah 2 ditambah 4
sama dengan 10 ohm. Demikianlah anak-anak pembelajaran kalian pada hari ini tentang rangkaian hambatan listrik seri paralel. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.